Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita tentang pembagian polinomial. Prinsip dasarnya itu sama seperti kita membagi bilangan bulat. Misalkan kita ambil 100 dibagi 3, maka kita punya hasil bagi dan sisanya. Dia bersisa. Hasil baginya adalah 33, sisanya 1. Kalau kita tuliskan bentuknya akan menjadi 100 itu sama dengan 33 kali 3 tambah 1. Yang artinya ini 100-nya itu yang dibagi, 33 itu pembaginya, 3-nya adalah hasil bagi, 1-nya itu sisa pembagiannya. Maka bisa dituliskan bentuk umumnya secara matematis itu dalam bentuk simbol Px sama dengan Qx kali Hx tambah Sx, di mana Px ini adalah polinomialnya, Qx ini pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Ada beberapa cara menentukan hasil bagi dan sisa. Yang pertama ini bisa menggunakan pembagian bersusun seperti waktu kalian belajar di SD dulu, bagi kurung bersusun ke bawah. Kemudian yang kedua bisa juga dilakukan dengan menggunakan pembagian sintetik atau yang dikenal dengan metode Horner. Kita sudah pelajari ini sebelumnya di materi nilai polinomial ya. Menggunakan metode Horner itu sama dengan skema atau bagan. Nah, yang ketiga itu bisa menggunakan pembagian dengan operasi aljabar. Ketiganya nanti akan kita bahas satu persatu. Di sini kita lihat ada contoh menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial berderajat 3 oleh X plus 2. Untuk menentukan hasil bagi dan sisa, kita bisa gunakan cara yang pertama dengan menggunakan bersusun, cara bersusun atau bagi kurung. Prinsipnya sama seperti kita membagi kurung untuk bilangan bulat. Kita ambil di sini X plus 2 ini sebagai pembaginya. X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 4X min 5 ini polinom. X plus 2 dikalikan berapa supaya hasilnya X pangkat 3 plus 3X kuadrat. Jadi kita kalikan X kuadrat ya. Tulis di atas sini sebagai hasil baginya. Kita kalikan perkalian aljabar 1 per 1 X pangkat 3. X kuadrat dikali 2 berarti plus 2X kuadrat. Tuh ya. Nah, ini dikurang. Sama seperti pembagian kurung yang pernah kalian pelajari di SD. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 habis. Coret. 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Hasilnya adalah X kuadrat atau 1X kuadrat. Plus 4X kita turunkan di sini 4X-nya. Nah, kita bagi lagi dengan X plus 2, maka didapat plus X ya. X dikali X, X kuadrat. Tulis lagi di bawah sini. Kemudian X dikali 2, hasilnya adalah 2X. Plus 2X tuliskan. Dikurang. Ini sudah habis lagi, dikurang ya, habis 4X dikurang 2X, hasilnya 2X, turunkan, min 5-nya. Nah, 2X min 5 kita bagi lagi dengan X plus 2, karena masih bisa dibagi, hasilnya adalah plus 2 ya, 2 dikali X, 2X, tuliskan sini, 2 dikali 2, hasilnya adalah plus 4. Ya. Nah, habis 2X dikurang 2X habis. Min 5 min 4 hasilnya adalah min 9. Maka ketemu ini adalah sisanya. Ya. Kemudian yang atas di sini adalah hasil baginya. Cara yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu metode Horner. Dikenal juga dengan nama skema atau bagan. Kita pernah pelajari itu di materi sebelumnya. Polinom yang tadi di soal X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 4X min 5 adalah polinom berderajat 3 akan dibagi dengan X plus 2. Kita rubah dulu bentuk X plus 2-nya ini menjadi faktor.
faktor ini akan dibuat sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0, maka kita punya X-nya sama dengan min 2. Kita tuliskan koefisien dari polinomnya masing-masing, 1, 3, 4, dan min 5 terakhir, berurutan ya. Lalu kita buat di sini bagannya. Nah, di sini masukkan pembaginya. X sama dengan min 2, kita tulis min 2-nya. Lalu, kita mulai perhitungannya. Ini 1 turun ya ke bawah. Kemudian dikalikan dengan min 2, hasilnya min 2. Lalu ini di sini sisa 1. 3 dikurang 2, sisa 1. Kalikan lagi dengan min 2, taruh di sini, hasilnya min 2. 4 dikurang 2, hasilnya 2. Kalikan lagi dengan min 2, dapat min 4. Maka kita punya penjumlahan hasil akhirnya adalah min 9. Ini yang disebut sebagai sisanya. Sama ya jawabannya dengan jawaban sebelumnya tadi menggunakan cara bersusun. Lalu ini adalah koefisien untuk hasil baginya. Jadi hasil bagi bentuk penulisannya itu adalah hasil bagi kan HX ya. HX itu berarti kita tuliskan bentuk koefisiennya masing-masing ini dalam sesuai dengan derajatnya. Berarti ini X yang pertama ini 1 berarti X kuadrat ya. Ditambah ini turun derajatnya X pangkat 1 dan ini adalah konstantanya. Maka kita dapatkan hasil baginya adalah X kuadrat plus X plus 2. Cara yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah operasi aljabar. Di sini polinomnya kita tuliskan dulu. Px-nya itu X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 4X min 5. Ini berderajat 3 ya. Pembaginya tadi adalah X plus 2. Nah, hasil baginya kita bisa tentukan terlebih dahulu nanti akan berderajat berapa. Cukup kita kurangi saja. Derajat 3 dikurangi 1 hasilnya akan 2. Maka bentuknya kita tulis secara umum dulu AX kuadrat plus BX plus C. Lalu sisanya ini SX. Berderajatnya nanti itu 1 dikurang 1 hasilnya 0. Berarti dia berderajat 0 yang tidak lain adalah konstanta bentuknya. Bentuk umum pembagiannya ini kita ingat tadi di awal ya. PX sama dengan QX ini pembagi dikali HX hasil bagi ditambah SX itu sisa. Tuliskan masing-masing unsurnya ini. PX-nya kita masukkan polinomnya, kemudian QX-nya kita masukkan X plus 2, HX-nya tuliskan AX kuadrat plus BX plus C, dan SX-nya ditulis sebagai S saja, sebagai sisa. Ini sebelah kiri tidak berubah, kemudian sebelah kanannya kita kalikan, perkalian aljabar ya, ini belum digabung suku sejenisnya. Lalu di baris yang ketiga ini baru kita gabungkan suku sejenisnya. Setelah digabungkan suku sejenisnya, nanti kita akan memiliki kesamaan dari koefisien yang polinom sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Kita akan samakan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Koefisiennya untuk X berderajat 3 ini adalah 1 ya, berarti sama dengan A-nya karena sama-sama berderajat 3. Maka kita punya persamaannya A itu sama dengan 1. Lalu untuk berderajat 2, X yang berderajat 2, koefisiennya adalah 3. Dia akan sama dengan B plus 2A. Saya tulis B plus 2A itu akan sama dengan 3. Saya tulis dari sebelah kanan ke sebelah kiri. B-nya yang mau kita cari, A-nya sudah dapat tadi 1. Maka B-nya ditambah 2 sama dengan 3. Dapat B-nya adalah 1. Kemudian, untuk X berderajat 1, koefisiennya adalah 4. Kita akan samakan dengan C plus 2B. C plus 2B itu sama dengan 4. Berarti C-nya sudah, C-nya yang mau kita cari, B-nya sudah dapat, B-nya 1. Kita selesaikan. C di sini ditambah 2 sama dengan 4. Dan C sama dengannya 2. Terakhir, untuk konstanta min 5 ini, ternyata dia sama dengan 2C plus S.
2C plus S akan sama dengan min 5. Kita mau cari S-nya. 2 kali C tadi sudah dapat, C-nya 2, tambah S akan sama dengan min 5. Ini 2 kali 2, 4 ya, tambah S, hasilnya min 5, maka S-nya akan sama dengan min 9. Nah, ini yang disebut sisanya. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan hasil baginya? Hasil baginya, ingat tadi yang kita cari HX itu sudah kita tuliskan bentuk umumnya berderajat 2, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Tinggal kita masukkan saja masing-masing koefisiennya. A-nya 1 berarti jadi X kuadrat, B-nya 1 juga jadi X, plus C-nya 2. Sama seperti dua cara yang pertama.